Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran biologi. Masih dalam pembahasan tentang metabolisme. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang anabolisme. Simak baik-baik videonya, kemudian nanti kerjakan kuis-kuisnya yang pada kesempatan ini kalian akan mengerjakan kuis di LKS ya. Oke, seperti pembahasan sebelumnya, saya sudah bahas sekilas tentang anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contohnya fotosintesis. Jadi kalau katabolisme penguraian, kalau anabolisme penyusunan. Menyusun dari yang sederhana menjadi senyawa kompleks. Contohnya fotosintesis. Reaksi anabolisme merupakan reaksi yang memerlukan energi. Ingat, kalau katabolisme melepaskan, kalau anabolisme memerlukan. Reaksinya disebut endergonik. Jika yang dibutuhkan berupa energi panas, maka reaksinya disebut endoterm. Lanjut. Ini reaksi kimia fotosintesis. Nah, untuk membuktikan bahwa penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Senyawa sederhananya yang pertama berupa CO2 ditambah H2O dibantu oleh cahaya dan matahari, dia akan berubah menjadi C6H12O6. Nah, dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil ya. Berubah menjadi C6H12O6 plus O2. Jadi perubahan zat dari senyawa sederhana berupa CO2 dan H2O dirubah menjadi senyawa kompleks C6H12O6 plus oksigen. Kalau di respirasi kemarin dibalik nih. 6O2 tambah C6H12O6 dia akan berubah menjadi CO2 H2O plus energi. Jadi kalau reaksi fotosintesis itu kebalikan dari reaksi respirasi. Nanti kita akan bahas CO2 di mana, H2O di mana direaksikannya, dan C6H12O6 itu di mana dihasilkannya, O2 di mana dihasilkannya, tahapan apa. Reaksi fotosintesis secara garis besar ada dua, yang pertama reaksi terang, yang kedua reaksi gelap. Saya ulang, yang pertama reaksi terang, yang kedua reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di grana atau tilakoid. Reaksi gelap terjadi di stroma. Nanti harus bisa membedakan gambar antara grana dan stroma ya. Reaksi terang terjadi di grana atau tilakoid. Reaksi gelap di stroma. Nah, yang mana grana dan stroma, tempat reaksi terang dan reaksi gelap? Nah, kamu lihat nih. Tempat terjadi fotosintesis terjadi pada bagian daun yang disebut kloroflas. Di dalam kloroflas itu terdapat klorofil, zat hijau daun. Nah, kloroflas itu ada dua membran, bagian luar, nih nomor 5 nih, namanya membran luar. Bagian dalam namanya membran dalam. Ini ada dua lapisan membran luar dan membran dalam. Nah, kemudian coba lihat bagian yang numpuk nih seperti koin. Ini satu koin. Ini namanya tilakoid. Saya ulang biar gampang mengingatnya. Ini satu koin namanya tilakoid. Tumpukan koin secara keseluruhan namanya grana. Saya ulang. Kalau satu namanya tilakoid. Kalau numpuk namanya grana. Gabungan dari grana disebut granum. Bagian yang kosongnya nih disebut stroma. Tempat reaksi terang di grana. Tempat reaksi gelap di stroma. Biasanya kalau di soal yang ditanya cuma ini nih. Dikasih tunjuk gambar, kemudian nih 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaannya. Reaksi terang terjadi di mana? Di bagian nomor berapa? Kamu ingat, reaksi terang di grana. Gambar grana itu, biar gampang ingatnya, gambar koin yang numpuk. Satu koin namanya tilakoid. Maka reaksi terang bisa di grana atau tilakoid bahasanya. Reaksi gelap di stroma. Nah, ini gambar yang dua dimensinya. Biasanya yang ditanya, kamu lihat bagian ini kan agak sulit membedakannya. Tapi yang kamu harus lihat, ingat bagian yang numpuk. Bagian yang numpuk namanya grana, yang kosongnya namanya stroma. Nah, ini grana nomor 4. Stromanya nomor 5. Nah, ini bagian nomor 1, 2, 3 dan seterusnya bisa kalian lihat di modul yang saya berikan di e-learning.
Kemudian tahapan reaksi terang. Tahapan reaksi terang ada dua. Yang pertama aktivasi klorofil, yang kedua fotolisis air. Ini harus hafal ya. Tadi reaksi fotosintesis ada dua. Yang pertama reaksi terang, yang kedua reaksi gelap. Nah, reaksi terangnya terjadi di grana, reaksi gelapnya terjadi di stroma. Tahapan reaksi terang ada dua. Yang pertama aktivasi klorofil, yang kedua fotolisis air, penguraian air nih, H2O. Reaksi terang melibatkan dua pusat reaksi, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Saya ulang, reaksi terang melibatkan dua pusat reaksi, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 disebut Fs1, fotosistem 2 disebut Fs2. Reaksi terang. Hasil reaksi terang, 1 ATP, 2 NADPH, 3 oksigen. Ini ada P ya, kalau kemarin NADH, sekarang NADPH. Nikotinamid adenin dinukleotida fosfat hidrogen. Nah, hasil reaksi terang 1 ATP, 2 NADPH, 2, 3 oksigen. Boleh ada angka 2-nya, boleh enggak. Saya ulang, ATP, NADPH 2, oksigen. Nah, di reaksi yang tadi, CO2 plus H2O dihasilkan C6H12O6 di reaksi fotosintesis plus O2. Nah, ini ketahuan nih, oksigennya dihasilkan di reaksi terang. Nah, reaksi terang itu butuh cahaya. Perlu cahaya, maka disebut reaksi terang. Hasilnya 1 ATP, NADPH2 dan reaksi terang. ATP dan NADPH2 hasil dari reaksi terang akan digunakan di reaksi gelap. Ini suka ada pertanyaan nih. Hasil reaksi terang yang digunakan di reaksi gelap namanya apa? Namanya ATP dan NADPH2. Selanjutnya. Nah, ini kalau di buku agak repot, saya coba sederhanakan untuk mempelajari reaksi terang. Saya ulang tadi bahwa reaksi terang ada dua tahap. Yang pertama aktivasi klorofil, yang kedua fotolisis air. Nah, ini tahapan ini P6 ada Fs2 sampai ke Fs1 sampai ke atas, ini namanya aktivasi klorofil nih. Fotolisis airnya itu ini. H2O terurai menjadi 2H+ plus setengah O2. Nah, saya bahas, coba lihat, perhatikan ini agak sedikit rumit memang. Tapi insya Allah gampang. Yang penting menghafal bagian-bagiannya. Fotosintesis melibatkan dua pusat reaksi. Nah ini. Melibatkan dua pusat reaksi, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, ini yang dimaksud nih, fotosistem 1 dan fotosistem 2 nih, lihat. Dimulai dari Fs2. Fs2 itu terdapat klorofil yang disebut P680. Maksud P680 itu klorofil yang menerima cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. P700 klorofil yang menerima cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Kamu ingat 680 itu Fs2, P700 itu Fs1. Fs1 itu agak lebih tinggi angkanya lah biar gampang. P700 sama 680. Mula-mula yang pertama, ini kan aktivasi klorofil ya. Klorofilnya aktif, dia kena cahaya. Klorofil aktif melepaskan elektron. Elektron akan diterima oleh pusat reaksi eksitasi. Dari pusat reaksi eksitasi, elektron dilepaskan ke plastoquinon. Ingat Peki. Dari plastoquinon dilepaskan ke sitokrom. Dari sitokrom dilepaskan ke plastosianin. Nah, kalau atas itu Peki, ini PC ya. Plastoquinon, sitokrom, plastosianin. Dari perubahan sitokrom ke plastoquinon terjadi perubahan ADP plus P. ADP mengalami penambahan P menjadi ATP. Saya ulang. Dari sitokrom ke plastoquinon terjadi perubahan ADP plus P menjadi ATP. ATP inilah satu hasil dari reaksi terang yang tadi. Berarti dihasilkan dari tahapan Fs2 nih. ADP plus P menjadi ATP pada tahapan sitokrom ke plastoquinon, ke plastosianin. Nah, selanjutnya elektron masuk ke P700. Dari P700 dia juga kena cahaya, dia akan melepaskan elektron. Nah, P700 itu fotosistemnya fotosistem 1. Dia melepaskan elektron, diterima oleh ferredoksin. Nah, ferredoksin, nah coba lihat ke di sini, dia akan menghasilkan NADP yang mengikat
H dari peleburan H2O, dari penguraian H2O menjadi NADPH2. Nah, jadi tahapannya saat aktivasi klorofil, H2O juga terurai. Makanya kan salah satu kebutuhan untuk fotosintesis adalah air. Nah, ini H2O terurai menjadi 2H plus setengah O2. Nah, setengah O2-nya ini hasil dari reaksi terang yang tadi. Kan ATP, NADPH2-nya ini, O2-nya ini. Ini hasil reaksi terang nih. Jadi kalau ditanya O2 dari fotosintesis itu dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari penguraian air pada tahapan reaksi terang. Saya ulang. O2 dari hasil fotosintesis dihasilkan pada tahapan penguraian air atau fotolisis air pada tahapan reaksi terang. H plusnya berikatan dengan NADP membentuk NADPH2. Jadi disimpulkan hasil reaksi terang itu 1 ATP, 2 NADPH2, 3 O2. Saya ulang. 1 ATP, 2 NADPH2, 3 O2. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada istilah fosforilasi non-siklik dan fosforilasi siklik. Nih, bedanya lihat. Di Fs2, elektron dari P680 diterima pusat reaksi eksitasi, plastoquinon, sitokrom, plastosianin. Kemudian ke P700 itu elektronnya nggak balik lagi. Nggak balik lagi ke sini, ke P680. Maka disebut fosforilasi non-siklik, karena elektronnya nggak balik lagi. Tapi dari Fs1 P700, ketika diterima peredoksin, dalam satu sistem tertentu di elektronnya ada yang balik lagi. Nah, elektronnya balik lagi ke P700. Maka disebut fosforilasi siklik. Jadi kalau nanti istilah ingat non-siklik itu di Fs2. Kalau siklik di Fs1. Hasil dari reaksi terang ATP, NADPH2, dan O2. Lanjut. Nah, ini kalau mau belajar sambil mengingat. Nah, ini cahaya. Ini kalau secara langsung tatap muka, biasanya saya langsung tanya harus hafal. Kalau hafal ini berarti hafal semuanya. Nah, kalian juga di rumah nggak apa-apa, boleh dicoba. Sambil nginget yang tadi, bagian-bagiannya kamu baca yang ini yang kosong. P680, Fs2, pusat reaksi eksitasi, plastoquinon, sitokrom, plastosianin. ADP plus P menjadi ATP. P700, Fs1. Elektron dilepaskan diterima oleh peredoksin. Kemudian fotolisis air, H2O terurai menjadi 2H plus setengah O2. H plusnya berikatan dengan NADP di sini membentuk NADPH2. Hasil dari reaksi terang ATP, NADPH2 di sini sama O2. Nah, P680 elektronnya nggak balik lagi, maka disebut fosforilasi non-siklik. Kalau yang P700 dari peredoksin elektronnya ada yang balik lagi, maka disebut fosforilasi siklik. Selanjutnya tahapan reaksi gelap. Yang kedua, reaksi gelap. Reaksi gelap disebut dengan istilah siklus Calvin-Benson. Yang pertama, fiksasi. Tahapannya ada 3. Yang pertama, fiksasi atau pengikatan karbon, CO2 ya, pengikatan CO2, reduksi dan regenerasi. Jadi kalau reaksi gelap tahapannya ada 3, fiksasi atau pengikatan karbon, reduksi dan regenerasi. Ingat, fiksasi, reduksi, regenerasi. Regenerasi itu pembentukan RUBP kembali. Kamu perhatikan bagannya, ini bagan yang saya sederhanakan biar mudah dipahami. Hafal bagan ini, insya Allah untuk reaksi gelap kalian hafal. Ini bagannya untuk mempermudah memahami reaksi gelap. Yang pertama, fiksasi karbon. Tahapan reaksi gelap, fiksasi karbon atau pengikatan CO2. Nah, kalau kamu ingat, kan reaksi fotosintesis itu CO2 plus H2O. Tadi H2O-nya diurai di reaksi terang. Nah, sekarang CO2-nya itu diikat. Nah, berarti CO2 itu diprosesnya di reaksi gelap. Kalau H2O diprosesnya di reaksi terang, kalau CO2 diprosesnya di reaksi gelap. CO2 diikat oleh RUBP. RUBP itu ribulosa bifosfat. 1,5 ribulosa bifosfat. Nah, saya lebih gampang singkat RUBP.
dibantu oleh enzim karboksilase. Fiksasi karbon CO2 oleh RUBP. Nah, lihat gambarnya. CO2 diikat oleh RUBP, diubah menjadi 3-APG atau PGA. APG itu asam fosfogliserat atau PGA, fosfogliserat. Fosfogliserat ya. APG, 3-APG atau PGA. Yang tahapan kedua reduksi. Reduksi itu perubahan 3 PGA menjadi 12 PGAL. Itu reduksi. Dibantu oleh ATP dan NADPH2 hasil reaksi terang. Nih. Jadi perubahan ATP dan NADPH2 itu merupakan hasil reaksi terang untuk mengubah PGA menjadi PGA. Lebih terkenal dengan PGA-nya ya, fosfogliserid asid. Asam fosfogliserat. Kalau PGA bahasa Inggrisnya fosfoglyceric acid. Menjadi 12 PGAL. Kalau PGAL itu fosfoglyceral aldehid. Fosfoglyceral aldehid itu PGAL. ATP NADPH2 digunakan untuk membentuk PGA menjadi PGAL atau glukosa atau amilum ya. Nah, dari 3 APG atau 3 PGA berubah menjadi 12 PGAL. Yang 10 PGAL, lihat, dirubah menjadi RUBP kembali. 5 atau 6 RUBP, maka disebut tahapannya regenerasi. Yang 2 PGAL jadi amilum. Ini sering ditanya ini, berapa PGAL yang jadi amilum? Itu 2 PGAL. Tahapan ketiga regenerasi. Regenerasi itu terbentuknya RUBP kembali dari mana? Dari PGAL. RUBP ini untuk apa? Untuk ngikat CO2 yang lain. Diubah jadi PGA, PGA jadi 12 PGAL, yang lain yang ngikat lagi RUBP, sebagian lagi jadi amilum. Semakin banyak CO2 yang diikat, akan semakin banyak amilum yang dihasilkan. Gitu. Saya ulang ya. Tahapan reaksi gelap. Yang pertama fiksasi karbon. CO2 diikat oleh RUBP, membentuk 3 PGA. Tahapan yang kedua reduksi. Perubahan 3 PGA menjadi 12 PGAL. Dibantu oleh ATP dan NADPH2 hasil dari reaksi terang. Tahapan ketiga regenerasi. Regenerasi itu pembentukan RUBP kembali. Dari 12 PGAL, 10 PGAL menjadi 6 RUBP. Nih, sementara 2 PGAL jadi amilum. Hasil akhir dari reaksi gelap adalah amilum atau glukosa. Atau dalam reaksinya itu C6H12O6. Berarti kalau saya tanya, C6H12O6 di reaksi fotosintesis dihasilkan di reaksi apa? Maka jawabannya dihasilkan di reaksi gelap. O2-nya dihasilkan dari reaksi terang. CO2 difiksasi di reaksi gelap. H2O diurainya di reaksi terang. Itu kalau mau dipisah-pisah ya. Nah, ini kalau untuk mengapalin. Yang pertama fiksasi karbon. CO2 diikat oleh RUBP membentuk 3 PGA. Tahapan kedua reduksi, perubahan 3 PGA menjadi 12 PGAL. Dibantu oleh ATP dan NADPH2 hasil reaksi terang. Tahapan ketiga regenerasi. Regenerasi itu perubahan PGAL menjadi RUBP kembali. Dari 12 PGAL, 10 PGAL jadi 5 atau 6 RUBP. Sementara 2 PGAL jadi amilum. Hasil akhir dari reaksi gelap adalah amilum. Ini untuk kalian di rumah untuk mencoba hafal ini, maka nanti soal-soal tentang reaksi terang dan reaksi gelap kamu hafal. Tidak perlu ngapalin satu-satu secara urutan. Nah, ini soal gambar yang keluar di ujian nasional dulu. Nah, ini namanya siklus ya. Makanya disebut siklus Kelvin itu kalau muter. Coba lihat nih. Ini ada RUBP, ada CO2. Ini RUBP ke CO2 itu namanya fiksasi. RUBP ngikat CO2. Ini reaksi siklus Kelvin, reaksi gelap nih. RUBP ngikat CO2. Hasilnya 3 PGA. Ini fiksasi CO2 nih ya. 3 PGA mengalami reduksi menjadi 12 PGAL. Dibantu oleh ATP dan NADPH2 hasil reaksi terang. 12 PGAL. Nah, ada tanda panah nih. Ini 10 PGAL jadi berapa? 6 RUBP lagi. Nah, sementara 2 PGAL jadi apa? Jadi amilum. Ini X harusnya ketutup nih. Jadi amilum. X bukan nggak ada nih, harusnya saya tutup. Lang ya. Ini X itu biasanya ditanyain. Kalau di soal itu X itu apa? Ini amilum. Kadang ini yang ditanya ini apa? Ini nggak ada awalnya nih. Sengaja dikosongin. Ini 12 PGAL. Jadi urutannya yang tadi, yang dari sini nih. Nah, dari sini.
CO2, RUBP, PGAL, PGA, PGAL, ada yang jadi RUBP lagi, ada yang jadi amilum. Nah, ini soal juga sama. RUBP ngikat CO2 jadi PGA, 3 PGA jadi PGAL, 12 PGAL, 10 PGAL jadi RUBP lagi, 2 PGAL-nya jadi amilum. Itu kalau aplikasi di soal. Reaksi terang dan reaksi gelap pada kloroplas. Ini gambar di soal juga. Ini gabungan nih, kloroplas yang tadi. Ingat, yang numpuk ini tadi. Nah, kalau satu koin, kan saya bilang tilakoid. Tumpukan koin namanya grana. Reaksi terang terjadinya di grana. Jadi kalau ada gambar begini nih, yang numpuk ini namanya grana, tempat reaksi terang. Ini butuh cahaya. Kalau ada siklus gini, ini namanya siklus Kelvin, berarti reaksi gelap. Nah, reaksi terang, dia bahan dasarnya H2O, hasilnya O2. Setelah aktivasi klorofil nih, hasil dari reaksi apa nih? Hasil reaksi terang ya. Kemudian ATP dan NADPH2 hasil dari hasil reaksi terang itu digunakan di reaksi gelap. Bahan dasarnya apa? CO2. Diubah di reaksi gelap menjadi glukosa atau amilum. Nah, jadi kalau O2 dihasilkan dari reaksi terang, amilum dihasilkan dari reaksi gelap. Ini ya. Selanjutnya kita bahas tentang percobaan fotosintesis. Ini percobaan fotosintesis. Ini kalau masuk normal, biasanya kita akan melakukan percobaan ini. Tujuan membuktikan bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya, H2O dan menghasilkan oksigen. Saya ulang, tujuannya, yang ingat nih, sering ditanya ini nih. Einghenhaus, percobaannya namanya percobaan Einghenhaus, membuktikan bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya, H2O dan menghasilkan oksigen. Coba lihat perangkatnya, ini gelas beker ya, gelas kimia. Ini corong. Nah, ini corong, maaf. Ini corong kaca, ini tabung reaksi. Nah, biasanya ini air, diisi air, ini tanaman air. Nih, tanaman air itu hidrilla biasanya, tanaman air, ditaruh di sini. Dia kalau melakukan fotosintesis, maka hasil akhirnya kan berupa oksigen ya. Dia butuh cahaya, ada airnya juga. Nah, hasilnya berupa oksigen. Nah, jadi oksigennya dia akan masuk ke sini. Caranya, biasanya ini ditutup dulu, tabung reaksinya dimasukin air sampai full, diisi air sampai full, kemudian dimasukkan ke sini, baru tangan yang ditutup untuk menutup tabung reaksinya itu dilepas. Pokoknya airnya itu sampai ke atas itu nggak boleh ada gelembung udara. Biasanya nggak cukup sekali ini percobaannya, karena nggak boleh ada gelembung udara. Kalau ini udah rata nggak ada gelembung udara, barulah simpan di di terik matahari. Kamu amati biasanya dia akan mengalami lama-lama ini, karena ini mengalami fotosintesis menghasilkan oksigen, oksigennya naik ke atas, maka lama-lama ini akan terdapat ruang udara. Nah, ruang udara ini membuktikan di dalamnya ada oksigen hasil fotosintesis dari tumbuhan air. Nah, percobaan ini disebut percobaan Einghenhaus, membuktikan bahwa tumbuhan itu, fotosintesis itu membutuhkan cahaya, membutuhkan air, dan juga menghasilkan O2. Adanya O2 ditunjukkan adanya ruang udara di tabung reaksi yang sebelumnya tidak ada ruang udara. Ruang udara dari mana? Terisi oksigen hasil dari fotosintesis tanaman air tadi. Itu percobaan Einghenhaus. Yang kedua, percobaan Sachs. Nah, dua percobaan ini yang biasa sering ditanyakan di soal. Percobaan Sachs itu tujuannya membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Nah, ini kalau tadi percobaan Einghenhaus itu di reaksi terang, untuk membuktikan reaksi terang ya. Ini percobaan Sachs untuk membuktikan reaksi gelap. Tujuannya membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau glukosa. Caranya, ini tanaman, misalkan tanaman singkong, daun singkong. Ini tutup kertas karbon. Ini tanaman daunnya masih dalam pohon ya, belum diambil. Tutup kertas karbon. Dia akan kena sinar matahari. Secara logika nih, sebelum saya bahas selanjutnya, sebelum ke samping. Nih, pahami dulu secara logika. Ada bagian daun yang ditutup kertas karbon, ada bagian daun yang tidak ditutup kertas karbon. Ini secara logika, yang ditutup tidak mengalami fotosintesis. Yang terbuka, dia akan mengalami fotosintesis karena kena cahaya. Nah, untuk membuktikannya apakah fotosintesis menghasilkan amilum atau tidak, berarti kan harus ada perbedaan antara bagian yang melakukan fotosintesis dengan bagian yang tidak melakukan fotosintesis. Selanjutnya, daun tersebut setelah disimpan beberapa jam,
bukan disimpan ya, dibiarkan beberapa jam dalam pohon, diambillah, dimasukkan ke dalam air panas. Nah, fungsi untuk memasukkan ke air panas untuk melarutkan klorofil, sering ditanya ini ya. Maaf, dimasukkan ke air panas untuk mematikan sel-sel. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan alkohol untuk melarutkan klorofil. Saya ulang, dimasukkan ke air panas untuk mematikan sel-sel daun, dimasukkan ke alkohol untuk melarutkan klorofil. Setelah itu ditetesi lugol, lugol atau yodium yang di kelas 11 itu untuk uji makanan. Apabila warnanya biru tua berarti mengandung amilum. Kalau enggak berarti tidak mengandung amilum. Nah, daunnya ini ditetesi lugol. Dibuka dulu tuh. Jadi dibuka kertas karbonnya, masukin ke air panas, masukin ke alkohol, ditetesi lugol. Nah, hasilnya ternyata yang ditutup kertas karbon itu warnanya pucat. Kenapa pucat? Karena tidak mengandung amilum. Karena tidak mengalami fotosintesis. Sementara bagian yang tidak ditutup nih itu warnanya biru tua. Ini membuktikan bahwa dia bagian ini mengalami fotosintesis. Dia menghasilkan amilum. Nah, tujuan dari percobaan sak ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Hasil akhirnya yang ditutup warnanya pucat karena tidak ada fotosintesis, yang tidak ditutup warnanya biru tua karena mengalami fotosintesis. Biru tua menunjukkan bahwa di bagian dalamnya mengandung amilum. Selanjutnya percobaan Angelman. Nah, percobaan ini membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya dan klorofil. Kalau ini perlu alat yang lebih canggih lagi karena ini menggunakan bakteri dan juga alga ya. Biasanya dia akan bakteri klorofil, bakteri yang mengandung klorofil. Dan menggunakan spektrum cahaya kalau ini ya. Agak sulit untuk ini. Tapi ini jarang dipertanyakan, tidak perlu dibahas lebih banyak kalau untuk percobaan Angelman. Biasanya kalau kita melakukan percobaan juga hanya dua, percobaan Ebbinghaus dan juga percobaan Sharp. Baiklah, demikianlah materi tentang fotosintesis, tentang anabolisme yang menjelaskan tentang fotosintesis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.